Shalom Next Gen. Yuk sama-sama kita naikkan pujian dan penyembahan kita bersama-sama. Grace, glorious grace. Grace, glorious grace. At the cross, you call it finished. Grace, wonderful grace. Grace, wonderful grace. At the cross, all of my sin is covered. Syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu, buat segala kasih-Mu yang gak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Makasih buat cinta-Mu yang selalu mengalir setiap paginya buat kami Tuhan. We thank you Lord for everything. Kami kembali kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami.
hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja, karena Engkau yang layak terima segala penyembahan dari kami Tuhan. Come on, let's worship Him. Let's dance and move our body to the music. Come on, yeah. Move your body. Sing, oh, 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 oh. Oh, oh, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome.
Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun kami harus beribadah masih dari rumah. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu nggak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya dalam setiap season dalam kehidupan kami, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Hello FLCC. Hello, welcome to Next Gen Online Service. Dan ini kita buat series yang spesial, yang khusus untuk teman-teman yang lagi di masa kuliah, campus, university. Itu masa-masa yang menurut gua pribadi, salah satu masa yang paling seru dalam kehidupan. Nah, jadi ini spesial banget. Tapi sebelumnya, let's take a moment and appreciate teman-teman kita yang udah melayani di sini. Thank you banget buat teman-teman ya yang terlihat mungkin dari teman-teman tim Praise and Worship. Tapi di balik layar, banyak banget teman-teman lain yang bekerja. So thank you kepada semua pelayan Tuhan. Dan oh my God, time flies. Bener gak sih? Sekarang kita sudah mau masuk ke pertengahan tahun. Kayak bentar lagi guys, kayaknya kemarin tuh baru 1 Januari gitu. Kayaknya. Time flies. Nah, di series ini judulnya adalah Where Are You Going series. And this is the 3rd week. Ini minggu ketiga. Siapa yang so far udah mendengarkan semuanya, week 1 dan week 2, siapa yang excited buat dengerin series di week ketiga ini? Gue sangat seneng banget karena kita membahas sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu panggilan Tuhan. Kita udah belajar kemarin, ini sedikit recap aja, sedikit summary dari minggu-minggu sebelumnya. Kita lagi bahas tentang God's Calling, dan di minggu pertama kita belajar tentang apa sih itu panggilan Tuhan dan identitas diri kita. Kenapa kita belajar identitas? Karena identitas itu seperti fondasi. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di YouTube kita, nonton series yang week 1-nya. Nah, di minggu kedua kita belajar tentang why we need to walk in God's calling. Apa sih alasannya kita perlu berjalan dalam panggilan Tuhan? Emang penting ya buat saya berjalan dalam panggilan Tuhan? Emang saya nggak boleh jalan sesuka hati saya? Orang gua maunya ke sini, kenapa Tuhan harus bilang gua ke sini? Nah, itu dibahas di minggu kedua. And in this week and also next week, ini seru banget, bagus banget personally, karena kita akan benar-benar membahas how to find God's calling in your life. Gua pribadi, kalau dari week 1, 2, 3, 4, ini salah satu yang gua nantiin banget. Karena ya siapa sih yang gak mau tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya apa? Nah, di sini kita akan belajar tentang 5 tanda. Jadi di minggu ini dilanjutkan ke minggu depan lagi. 5 tanda panggilan Tuhan dalam hidup kita. 5 indicators of God's calling in our life. And if you're wondering, ini bukan gua berteori atau apa, enggak. Ini adalah pelajaran yang diberikan oleh senior pastor kita sebenarnya. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin pernah mengikuti Kingdom Driven Church atau KDC gitu ya, atau beberapa kali gembala kita juga share firman ini di umum, mungkin teman-teman udah pernah dengar, tapi gue ingin mengulang.
Dan ya karena siapa tahu juga ada teman-teman yang belum pernah mendengarkan nih. 5P dibilangnya. 5P. Jadi thank you banget senior pastor kita, Pak Wiryo, udah ngajarin ini. Karena gue yakin pengajaran ini akan sangat berguna untuk anak-anak muda juga. Kita akan belajar yang pertama, P-nya adalah ini 5 ciri ya, 5 indikator. P yang pertama, personal God revelation. P yang pertama. P yang kedua, passion. P yang ketiga, personal spiritual growth. P yang keempat, pain and love intersect together. P yang kelima, productivity. Oke. Personal God revelation, passion, personal spiritual growth, pain and love intersect together, and productivity. Di minggu ini kita membahas 3 dulu. 3 dulu, oke? Who's excited? Gue seneng banget, gue bener-bener excited sama ini. Kita mulai dari yang pertama. Personal God revelation. Maksudnya apa sih? Di sini kita coba memberikan arti dulu ya. Personal God revelation maksudnya adalah God is revealing or communicating His plan to us directly. Jadi ini Tuhan yang memberitahu secara langsung. Wow, apakah beneran bisa kejadian kayak gitu? Nah, kita akan lihat ayatnya di Alkitab. Oke? Kita mulai dari Keluaran 3 ayat 2. Di sini adalah cerita tentang Musa. Siapa itu Musa? Itu sebenarnya udah pernah dibahas di week 1 juga, minggu 1 dari series ini. Penasaran? Boleh cek yang week 1-nya. Nah, di sini jadi gua akan langsung aja ke cerita besarnya bahwa waktu Musa lagi jalan-jalan mungkin ya. Nah, ini Keluaran 3 ayat 2 dibilang gini, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Itu Keluaran 3 ayat 2. Nah, kalau teman-teman lanjut di ayat 7-nya dibilang seperti ini. Dan Tuhan berfirman. Ini Tuhan berfirman. Tuhan yang berkata-kata langsung kepada Musa. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Can we stop just for a moment and be grateful that we have a God who listens to our prayer. Tuhan mendengar loh ternyata doa-doa kita. Walaupun sekarang kayaknya keadaan tidak ada yang berubah, tapi bukan berarti Tuhan tidak tahu, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Kita mau lanjut ke ayat berikutnya, ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Oke, ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ini ayat 10, penting banget. Jadi sekarang, pergilah. Tuhan menyuruh Musa pergi, lanjutannya, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi kalau Musa ditanya, Mus, ya kan Musa, Mus, panggilan Tuhan dalam hidup lu apa? Gampang banget. Tinggal ngutip ayat 10. Ke Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itu panggilan Tuhan dalam hidup Musa dan itu Tuhan komunikasikan langsung. Betapa berharganya momen itu, betapa luar biasanya. Kita bayangin Tuhan benar-benar langsung kasih tahu kita, nih ya, lu harus kayak gini. Wow, tinggal kerjain aja. Personal God revelation. Nah, ayat lainnya. Ada di Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6. Yang ini kali ini cerita tentang Gideon. Boleh nanti teman-teman baca lebih lanjutnya keseluruhan ayatnya.
Tapi di sini gue mau ambil Hakim-Hakim 6 ayat 11. Oke, Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Jadi ceritanya ini ada satu orang namanya Gideon lagi sembunyi. Agar tersembunyi dari orang Midian. Jadi kayak ngumpet-ngumpet gitu lah. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wow, ini malaikat Tuhan menyampaikan suatu firman kepadanya. Wow, keren banget, keren banget. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi ini Gideon jelasin ke Tuhan tentang keadaannya dan gimana kayaknya orang-orang udah tidak melihat lagi pekerjaan tangan Tuhan. Ayat 14, ini penting banget ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, sekali lagi, Tuhan yang berfirman, sama kayak tadi nih, sama kayak Musa. Dibilang, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Wow. Kalau ditanya, Gideon, panggilan Tuhan dalam hidup lu apa? Gideon akan jawab, menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian. Kenapa lu bisa tahu? Tuhan yang kasih tahu. Wow, keren banget gak sih? Keren banget gak sih kalau Tuhan yang memberitahu langsung? Nah, ada beberapa cara mungkin bisa dibilang ya. Ada beberapa cara Tuhan bisa berbicara kepada kita. Ya ini bukan hanya tentang rencananya, bukan tentang hanya panggilan Tuhan, tapi bisa digeneralisasi Tuhan berbicara kepada kita itu melalui cara-cara seperti ini. Ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa melalui audible voice. Jadi langsung Tuhan berbicara kepada kita. Yang kedua melalui visions and dreams. Kita bisa punya mimpi atau suatu visi tentang hal apa yang harus kita kerjakan. Lalu berikutnya yang ketiga, God speaks through other people. Tuhan bisa loh berbicara melalui orang lain, gak harus selalu melalui diri kita sendiri. Kadang Tuhan bisa menyampaikannya melalui orang lain. Dan yang keempat, God speaks through His words. Tuhan berbicara juga melalui firman-Nya. Makanya kenapa kita encourage, kita selalu dorong setiap anak muda yang ada di FLCC, Frontliner Campus Community, untuk ayo baca Alkitabnya, baca Alkitabnya, baca Alkitabnya, baca Alkitabnya. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu bisa berbicara melalui firman-Nya. Ya, di week 1, bahkan kita juga belajar bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Wow. Nah, mungkin sekarang kita bertanya-tanya gitu ya. Wah, kalau kita bisa dengar langsung dari Tuhan, bisa tahu langsung dari Tuhan, enak dong ya. Udah 100% pasti tuh. Oke. Benar. Tapi sekarang pertanyaannya gini. Apakah kita sudah menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan terhadap rencana Tuhan? Apakah kita sudah bisa dipercaya? Karena Tuhan bisa saja memberitahukan rencananya, tapi rencana Tuhan ini biasanya rencana yang besar. Kenapa rencana Tuhan besar? Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Jadi rencananya besar. Kalau gitu sekarang pertanyaannya bukan lagi kayak apakah Tuhan bisa atau enggak memberitahukan rencananya kepada saya langsung. Tapi pertanyaannya apakah saya sudah bisa cukup dipercaya untuk menerima rencana Tuhan yang besar itu? Jadi jangan hanya mau dengar suara Tuhan ya. Jangan hanya mau dengar, pokoknya Tuhan yang harus berbicara langsung sama gue. Tapi coba
evaluasi diri kita juga. Tingkatkan kepercayaan kita di depan Tuhan. Coba kita hidup lebih kudus. Kita hidup lebih sesuai firman Tuhan. Coba pelan-pelan tingkatin. Oke? That way, dengan begitu, Tuhan juga jadi bisa mempercayakan rencananya yang besar kepada kita. Itu tadi pembahasan terkait personal God revelation. Oke? Dan sekarang kita mau masuk ke pembahasan berikutnya. Ini seru banget, yaitu passion. Wah, ini satu kata yang bisa gue bilang lagi hype. Karena semua orang lagi ngomongin, passion lu apa? Ya kan, kalau milih jurusan kuliah waktu itu ditanya nggak sama orang tua atau teman-teman, atau mungkin kalau ada yang sampai pergi ke psikolog, konselor, pokoknya ditanya, passion kamu apa? Wih, passion. Nah, ini kita coba mendefinisikan bersama-sama ya, apa sih passion? Passion ini ya kalau terjemahan Indonesianya aja ya mungkin gairah gitu ya. Tapi di sini kita mau coba lihat bahwa passion dalam konteks kita lagi bahas mau tentang ini panggilan Tuhan kan ya. Passion itu gairah yang muncul ketika kita melakukan sesuatu. Oke? Ketika kita melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain, ini mau kalau terjemahan atau definisi yang lebih simple, yang lebih praktikal. Dengan kata lain, kita tidak perlu dibayar untuk melakukannya. Contoh. Siapa yang di sini punya, ada yang di sini yang suka banget sama matematika misalnya? Ada? Kalau teman-teman suka banget sama matematika, nah ini mungkin dulu di sekolah atau nggak tahu kalau di kampus mungkin tergantung jurusan ya, ada matematika atau enggak. Tapi dulu waktu di sekolah pasti ada matematika kan. Tapi buktinya teman-teman suka matematika itu kalau ada teman minta bantuan matematika, teman-teman jadi seneng, terus bantuin ngerjain dan nggak perlu dibayar. Nggak minta. Habis ini kan gue udah bantuin lo, berarti lo jangan lupa traktir bakso. Nggak gitu. Nggak perlu dibayar, kenapa? Passion. Kita akan coba lihat ayatnya. Oh, ada ayat Alkitabnya? Ada dong, ada. Ini contoh yang ada di Alkitab yang menurut gue unik, sangat menggambarkan passion. Oke, kita sekarang mau coba lihat ayat Alkitabnya. Nah, ini keren banget. Kita baca dari Kejadian 29 ayat 20. Kejadian 29 ayat 20. Oke, kita baca bareng-bareng. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Oh my God. Ini romantis sih. Mungkin. Apakah ini perlu dijadikan batu pengujian untuk para pasangan? Ya kan, jadi siapa tahu kalau apakah pasangan saya benar-benar mengasihi saya? Suruh kerja keras 7 tahun. Wah gila. 7 tahun. Enggak. Itu tidak akan dijadikan batu ujian atau salah satu indikator. Enggak, ini hanya joke. Tapi di sini satu hal yang kita bisa lihat adalah bagaimana ketika seseorang bekerja dengan gairah, passion. Pekerjaan yang 7 tahun, itu bisa berasa beberapa hari doang. Nah, maksudnya apa sih pekerjaan yang 7 tahun berasa beberapa hari aja? Maksudnya gini, ketika kita bekerja, ketika kita passionate ngomongnya akan sesuatu, maka sudah seharusnya hal itu ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya ambil contoh misalnya olahraga. Kita passionate soal olahraga. Harusnya ketika kita melakukan hal itu membawa energi ke kita. Jadi bukannya ketika melakukan kita malah jadi malas-malesan. Atau misalnya ada yang suka di sini accounting. Misalnya ngeliat laporan keuangan gitu ya. Kalau memang itu passion dia, gairah dia. Waktu dia mengerjakannya, hal itu malah menjadi energi buat dirinya. Jadi gak cuma ngerjain, aduh nih disuruh bos sih, aduh nih gini. Kalau isinya aduh doang,
perlu dipertanyakan apakah itu passion atau bukan. Dan satu hal lagi terkait ini. Ini memang kalau di ayat ini passionnya adalah terhadap seseorang. Karena waktu itu Yakub ingin menikah dengan Rahel. Dan pekerjaan 7 tahun ini sebagai syaratnya. Oke, nah tapi di sini kita juga mau lihat sesuatu. Ketika kita bilang kita passionate terhadap sesuatu, kita memiliki gairah terhadap sesuatu, hal itu perlu dibuktikan dengan perbuatan. Maksudnya apa? Suatu omong kosong jika kita bilang kita passionate terhadap sesuatu, tapi kita tidak melakukan apa-apa terhadap hal tersebut. Contoh. Misalnya tadi accounting. Ada orang bilang, gue passionate banget nih soal accounting. Gue akan jadi Chief Financial Officer dari multinational company. Oke. Itu bukan suatu hal yang buruk kok. Bagus. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau memang passionate, apakah sudah ada hal yang dikerjakan terkait accounting? Misalnya. Atau mungkin sini ada yang ngambil jurusan teknik, mesin gitu. Karena bilang atau ini deh yang lagi populer mungkin IT ya. Ngoding, berurusan dengan software. Wah karena gue passion soal tech. Wah kerja di Silicon Valley itu menjadi impian. Oke, gak apa-apa. That's a great dream. Itu gak ada yang salah dengan hal itu, oke? Tapi sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman memang passionate di situ, dibilangnya, wah passionate masalah tech. Oke, pertanyaannya, hal apa yang teman-teman sudah kerjakan? Kalau teman-teman tidak mengerjakan apa-apa terkait tech, yang benar itu passion. Gitu, oke? Jadi passion menghasilkan pekerjaan. Kita mengerjakan sesuatu terhadap hal yang kita bergairah. Oke. Nah, tapi di sini gue juga mau membawa satu sisi lain dari passion, yaitu bahwa kan kita tadi bahas soal 5 ya. 5. Passion itu hanya 1 di antara 5. Oke? Maksudnya apa passion 1 di antara 5? Jadi gini, passion bukanlah segalanya. Kenapa gue mau ngomong bahas hal ini kalau passion bukan segalanya? Karena gue gak mau juga kalau teman-teman di sini, teman-teman di FLCC, menjadikan passion sebagai excuse. Contoh misalnya, kenapa nggak kuliah lagi, kok keluar dari kuliah? Ya belum ketemu passion sih. Atau, kenapa nggak melayani Tuhan? Nggak tahu sih passion pelayanannya di mana. Kenapa nggak ini? Kenapa kok nggak melakukan apa-apa? Iya, belum ketemu passion. Di sini gue mau bilang bahwa, hey, come on. Passion is not everything. Serving God, sometimes, kadang dalam melayani Tuhan, kadang gairahnya bisa jadi menyusut. Ya kan, ketika kita capek tapi terus perlu pelayanan, mungkin kita gairahnya jadi tidak seperti awal-awal kita melayani. Tapi yang di situ perlu di-highlight apa? Kita ada konsistensi nggak? Jadi jangan menjadikan passion sebagai alasan, gue gak melakukan ini karena gue gak passion, gue gak melakukan ini karena gue gak passion. Kalau teman-teman sampai tidak melakukan apa-apa karena alasannya passion, mungkin teman-teman sebenarnya lagi menggunakan passion untuk kemalasan teman-teman. Itu jadi alasan aja. Sebenarnya males ngelakuin ini. Tapi biar keren ngomongnya gak passionate. Oke? Karena gue percaya di sini, kalau teman-teman baca pun di kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membuat manusia itu bekerja di Taman Eden. Ini bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa loh ya, Tuhan membuat manusia bekerja. Jadi memang sudah seharusnya seorang manusia itu bekerja. Ini bekerja bukan berarti juga bekerja kantoran apa, enggak, pekerjaannya bisa, again kemarin kita udah bahas panggilan Tuhan. Good works, bisa beda-beda tiap orang pekerjaan baik apa yang dikerjakannya, tetapi bekerja. Ibu rumah tangga pun sebenarnya bekerja loh. Bekerja, merawat anak, mengurus rumah tangga, susah banget. Itu termasuk salah satu pekerjaan. Jadi jangan teman-teman jadikan passion sebagai alasan untuk
tidak melakukan apa-apa. Instead, if you haven't found your passion, misalnya teman-teman belum ketemu nih passionnya apa, I encourage you to try new things, coba hal-hal baru. Contohnya misalnya di pelayanan. Coba misalnya awal dari musik, tapi kurang passion nih di musik. Nggak apa-apa, lo ganti, coba yang lain. Jangan, udah musik nggak passion terus malah jadi nggak pelayanan. That's not the answer. Jawabannya adalah coba lagi sama teman-teman misalnya. Belajar tadi coding. Aduh, kok bukan passionnya. Coba. Apalagi kita lagi di masa kuliah. Waktu-waktu di mana kita bisa explore, kita bisa coba belajar. Sekarang udah banyak banget dibilangnya online academy, pembelajaran online. Jadi kita nggak perlu datang ke kelas, kita semua dari handphone, dari laptop bisa kita lakukan. Ayo, gue di sini encourage banget nih buat teman-teman, coba, oke? Coba. Kita masuk ke bagian terakhir untuk minggu ini, karena minggu ini kita 3 doang. Yang berikutnya adalah personal spiritual growth. Personal spiritual growth. Maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini. Walking in God's calling will develop our faith and deepen our relationship with God. Ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, iman kita berkembang. Hubungan kita dengan Tuhan jadi makin dalam. Jadi jangan bilang suatu hal merupakan panggilan Tuhan kalau hal itu hanya menjauhkan kita dari Tuhan. Karena ada teman-teman di sini bilang, oh ya gue passion melayani di bidang ini. Padahal waktu pelayanan di sana, yang ada malah semakin jauh dari Tuhan. Makin gak ke gereja, makin gak ikut kersa, makin gak baca Alkitab, makin gak berdoa. Apa benar itu panggilan Tuhan? Karena kalau itu panggilan Tuhan, ya Tuhan juga maunya hal tersebut semakin membuat kita dekat dengan Tuhan. Kita akan baca di Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2, gua akan bacakan ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Gua akan berhenti dulu di situ. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidupmu tetap di dalam Tuhan. Oke? Lanjut ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh dalam iman. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wow, keren banget. Tuhan menghendaki, jadi kan tadi Tuhan mau kita mencari dan berjalan dalam panggilan Tuhan. Oke? Di saat bersamaan Tuhan juga menghendaki agar hidup kita tetap di dalam Dia, hidup kita diakar, hidup kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Kita bertambah teguh dalam iman dan hati kita melimpah dengan syukur. Jadi kalau teman-teman tidak mengalami hal ini, coba evaluasi lagi. Apakah hal yang selama ini teman-teman lakukan panggilan Tuhan atau tidak? Oke? Nah, di sini kan kita bahas personal spiritual growth. Personal. Jadi maksudnya setiap orang akan berbeda. Oke? Jangan bandingkan pengalaman teman-teman dengan pengalaman orang lain. Contoh, misalnya tadi deh coding ya. Misalnya gue coding, gue bertumbuh dalam iman. Wah, gue semakin mengenal tuh pekerjaan ini bikin gue tadi passionate. Pokoknya gue udah yakin. Lalu ketika gue melihat orang masuk coding, dia melakukan coding, terus dia gak merasa bertumbuh di dalam Tuhan. Gue gak bisa menyalahkan dia. Gak bisa, karena again ini apa? Personal spiritual growth. Jadi harus pribadi lepas pribadi, tidak bisa disamakan dari orang ke orang. Oke? Ada beberapa hal memang yang mendasari personal spiritual growth ini. Jadi ada beberapa faktor yang berpengaruhi. Bisa jadi pengalaman masa lalu. Misalnya
dulunya, ini misalnya kita ngomong, teman-teman juga mungkin pernah mendengar, banyak cerita misalnya pengalaman dulunya itu dia pernah di-abuse. Karena pernah di-abuse, waktu sudah dewasa, dia jadi penolong untuk bikin suatu organisasi atau komunitas untuk orang-orang yang sebelumnya di-abuse. Wow, itu panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan berdasarkan karena pengalaman masa lalunya. Bisa jadi kayak gitu. Atau bisa jadi juga misalnya kesalahan masa lalu. Misalnya ada orang dulu pernah, ini misalnya kita dalam pekerjaan ya, misalnya dalam pekerjaan. Dulu misalnya ada orang coba marketing, oke, coba memasarkan sesuatu terus gagal. Nah akhirnya karena dia punya kesalahan di masa lalu, coba pola marketing ini nggak berhasil, coba pola marketing ini nggak berhasil. Sampai akhirnya dia berhasil, dia tahu dia kayak ketemu semacam mungkin apa formulanya gitu. Gue bukan orang marketing, jadi mungkin ya gue bukan expertnya, tapi ketika dia menemukan suatu hal yang bekerja untuk dirinya dan dia bisa mempraktekannya juga untuk hal-hal lainnya. Nah itu kan dia punya kesalahan-kesalahan masa lalu. Itu bisa saja nanti digunakan untuk misalnya dia jadi bikin perusahaan yang membantu perusahaan lain marketing. Bisa jadi. Jadi dibangun, hal yang dia kerjakan sekarang dibangun berdasarkan kesalahan-kesalahan masa lalunya. Itu membentuk personal spiritual growth-nya. Bisa jadi. Dan yang terakhir adalah masalah saat ini. Nah di sini ada satu pelayanan yang gue mau coba jadikan contoh karena keren banget menurut gue pelayanannya. Ini pelayanan di gereja kita di GBI-WTC, ada suatu pelayanan yang dinamakan Life Without Excuse. Nah maksudnya Life Without Excuse ini gimana sih? Ini adalah pelayanan untuk orang-orang yang sudah sakit kritis atau kronis, mohon maaf ya bahasanya saya kurang bisa menjelaskan karena kan ya itu ada bahasa medis mungkin lah ya, tapi pokoknya penyakit yang sudah parah gitu ya. Jadi komunitas ini, pelayanan ini dibuat untuk mendukung satu sama lain. Bisa kebayang gak? Dan pendirinya waktu ditanya, kenapa mendirikan Life Without Excuse? Beliau mengatakan karena waktu itu dia lagi sakit, ada masalah saat ini. Tetapi dia jadi di situ menemukan panggilan Tuhan. Kalau saya ada di kondisi seperti ini, agar saya bisa menguatkan orang-orang lain di kondisi seperti ini. Wow. Jadi masalah yang teman-teman hadapi saat ini bisa jadi juga akan menjadi indikator untuk personal spiritual growth teman-teman. Untuk menemukan panggilan Tuhan dalam hidup teman-teman. Oke? Untuk sedikit recap, yang pertama, personal God revelation. Yang kedua, passion. Dan yang ketiga, personal spiritual growth. Kita hari ini belajar 3 dan minggu depan kita akan lanjutin. Jadi stay tune, jangan lupa ya teman-teman. Dan untuk menutup, seperti biasa, gue punya pertanyaan-pertanyaan di sini untuk kita renungkan selama seminggu ke depan. Dan juga untuk kita bahas di small group discussion. Jadi nanti waktu ngumpul dengan small group leadernya bisa membahas hal-hal ini. Bisa, gue yakin small group leader di sini bisa membantu teman-teman juga dalam menajamkan panggilan Tuhan dalam hidup teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apa yang perlu saya lakukan agar bisa menjadi orang yang dipercaya Tuhan? Ini terkait tadi personal God revelation. Jangan cuma minta Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya. Tapi gimana kalau kita proaktif, Tuhan apa ya yang mesti saya lakukan agar bisa jadi orang yang dipercaya Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang selama ini membuat saya bergairah? Passion. Kita coba pikir, hal apa ya? Mungkin dulu misalnya kita ada mungkin di sini pengen pelayanan di kids. Berhadapan dengan anak-anak membuat dia bahagia. Mungkin. Oke, kita evaluasi itu. Coba cari hal-hal yang membuat kita bergairah. Yang ketiga, apakah hal-hal yang selama ini saya lakukan sudah membawa saya lebih dekat dengan Tuhan? Ini salah satu pertanyaan yang penting. Karena jangan sampai kita berjalan, kita mengira ini panggilan Tuhan, tapi ternyata hal tersebut hanya menjauhkan kita dari Tuhan. To close this is the bottom line from this week. Personal God revelation, passion, and personal spiritual growth can help you find God's calling
in your life. Gue berharap firman ini bisa membantu teman-teman dalam menemukan panggilan Tuhan dalam hidup teman-teman. Dan jangan lupa minggu depan kita akan melanjutkan ini, karena belum selesai, masih ada 2 hal lainnya yang bisa kita bahas. Yuk mari kita tutup bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas firman-Mu, atas kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa melalui firman ini kami dapat diperlengkapi, kami dapat semakin tajam dalam menemukan panggilan Tuhan di hidup kami. Tuhan, aku berdoa secara khusus untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap anak di dalam Frontliner Campus Community. Biarlah kami menjadi anak muda yang sudah menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kami sejak kami muda dan berjalan di dalamnya. Kami percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, setiap anak muda yang Kau tempatkan di wadah ini dapat menjadi anak-anak yang luar biasa yang memiliki pengaruh positif Tuhan terhadap lingkungannya, dimanapun Kau tempatkan mereka. Aku berdoa Tuhan, biarlah setiap anak di sini dapat mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah setiap dari kami dapat menemukan hal-hal yang membuat kami bergairah. Dan biarlah Tuhan, kami dapat menemukan hal-hal yang membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya sekalipun firman-Mu berhenti di sini, tapi Engkau akan terus berbicara di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu atas kebaikan-Nya yang tidak pernah berhenti, atas hidup-Mu, atas keluarga-Mu. Naikkan syukur-Mu. Oh, syambaraku diamburulo bonaya siandande diambaraka diarala barala 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 naya siandande diambarala naya. Riki diamburulo bonaya siambaraki diambaraya naya si diarala naya siandande kiaralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu.
Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan, biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan, pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan, pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja, kami terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan. Setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan. Yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan, supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mari angkat dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.